Hai semuanya, kita berdua habis nonton film Fantastic Four First Step dan ini opini kami. Wow. Bulan ini udah nonton 2 film superhero sih aku. Oh iya, Superman sama Fantastic Four ini. Sebenarnya Fantastic Four juga aku tungguin sih, Nun. Karena kita yang habis terakhir nonton Thunderbolts ya. Kan. Di after credit scene itu kayak tiba-tiba ada kapal dari Fantastic Four. Terus tiba-tiba orang gitu. Itu kayak keren sih, kayak ngerasa sebenarnya mau nonton di hari first pertama. show dan hari pertama, tapi kayak masih ada kesibukan, jadi nggak apa-apa di hari kedua sih. show kedua juga ya. Nah, kamu ceritain sedikit dong tentang sinopsis dari Fantastic Four ini. Nah, sinopsisnya itu tentang Reed Richard, ada Fantastic Four, Reed Richard, Johnny Storm, Sue Storm, sama Ben Grimm. Itu mereka melakukan perjalanan luar angkasa, mereka astronot. Terus karena ada satu problem, mereka harus pulang, dan ketika itu mereka terpapar sama sinar di luar angkasa yang membuat mereka tuh jadi anomali ya. Ada anomali lah di DNA-nya, mereka berubah gitu. Terus mereka jadi punya kekuatan super. Nah, terus premis di film yang ini itu Johnny Storm sama Sue Storm itu akhirnya punya anak. Anaknya ini ternyata jadi incaran Galactus. Itu musuh gedenya yang gede banget tuh. Kenapa anaknya diincar? Karena mungkin punya kekuatan yang ini lah, katanya kalau di film itu karena dia bisa, karena Galactus itu suka makan planet. Ya si anaknya ini kalau dimakan itu bisa memuaskan mengenyangkan dia lah gitu loh. Nah itu mungkin kalau diceritanya gitu di film ini ada Silver Surfer yang ngebantu si Galactus, anak buahnya yang lain istilahnya gitu, yang ngebantu buat nyariin planet yang bakal dimakan. Iya sih, aku juga ngerasa kayak gitu, karena yang paling aku suka dari mereka berempat itu mungkin yang paling cocok tuh Sue Storm sama Johnny Storm itu sih. Bener. Yang merasa, wah itu cocok banget sih karakternya gitu. Terus yang aku suka dari film ini juga itu karena setting dari filmnya itu retro futuristik. Asik banget kan ngelihatnya. Nah, menurut aku itu juga jadi salah satu USP-nya sih. Nah, iya, unique selling point. Aku pribadi udah bosan ya sama superhero, apalagi bulan ini aku udah nonton 2 superhero, walaupun beda studio, tapi itu sih yang membedakan Fantastic Four dengan superhero Marvel lainnya juga. Jadi punya karakternya gitu. Pembeda gitu. Bedanya ya memang retrofuturistik tuh satu genre yang aku suka juga. Karena ngelihatnya tuh kayak retro, tapi di masa depan. Gitu loh. Alatnya tuh kayak retro banget gitu loh. Kelihatan dari layar-layar yang digunakan. Terus itu kayak video-video yang ditampilin juga. Video-video yang ditampilin juga retro banget gitu loh. Dan ini komputernya itu, layarnya itu kayak komputer Mac yang lama, yang ini. Itu mirip banget. Jadi kayak kalau sebenarnya kalau masa depan yang aku pengen kan sebenarnya kayak gitu sih, biar colorful gitu loh, biar nggak boring. Cukup berwarna, nggak boring. Mungkin pencinta minimalis kurang ya. Iya, ini genrenya maksimalis banget. Iya, tapi oke banget sih itu yang berbeda di film sampai di gedung mereka, ruangan mereka, living room mereka itu benar-benar settingnya bagus kan. Tapi ya mungkin ini juga jadi bagian minus ya, karena menurut aku ceritanya tuh nggak sedar-derdor Marvel lainnya. Menurutku nggak sedar-derdor Marvel lainnya. Kalau kalian nyari action di sini, no. Karena ini menurutku juga karena first step juga ya, karena awal cerita juga. Jadi nggak sedar-derdor itu. Iya, karena ini memang beda universe juga mungkin ya. Maksudnya beda planet dari Bener. yang Earth 616 atau berapa gitu. Itu beda menurutku. Terus juga sutradaranya ini kayak lebih ngebawa cerita dari film ini kayak lebih banyak pendalaman karakter kan. Bener. Lebih banyak pendalaman karakter buat si Sue Storm, buat Reed Richards, nah kayak gitu. Jadi lebih banyak dialog ya menurutku. Banyak dialog. Tapi kan kamu sempat notice anaknya si Red sama si itu juga. Sue Storm. Namanya Franklin. Ini the real ilmunya atau kekuatannya benar-benar
tahta tertinggi karena bisa menghidupkan orang, coy. Ini mungkin salah satu kekuatannya, kita nggak tahu dia udah gede But jadi we don't apa know. gitu. Benar, Tapi benar. setelah aku riset ternyata oh dia ini memang kuat gitu. Mungkin ini salah satu ini ya alasan si Galactus nyariin si anak kecil Bener, ini karena bisa bener-bener karena dia kan ngelahap planet terus sampai kalau makan anaknya itu udah bisa kenyang mampus gitu. Iya, itu kan di premis filmnya. Tapi Bener. mungkin kalau dia sampai gede itu Galactus aja bisa kalah ngelawan dia gitu. Makanya maunya dimakan di awal-awal Bener-bener, gitu. bener-bener bisa Bisa dimusnahkan lah jadi. sama si Frank. Cemiwiw. Juga villainnya itu gede banget sih menurut aku aku. Villainnya itu puas banget nonton itu dia di layar villain tergede di superhero yang baru aku tonton. Gede banget. Gede banget Galactus itu kayak wah asli bagus banget. Memang cocoknya memang film ini ditonton di layar terlebar yang ada di kota kalian sih. Kalau bisa IMAX nontonnya IMAX gede banget rasanya. Tapi soundtracknya atau kayak musik scoringnya nggak se-wow itu juga ya. Nggak memorable even lah. even kita udah di Dolby Atmos juga ya yang nggak gimana-gimana sih sensasi. Nggak ada yang catchy sih. Bener-bener. Nah sama satu lagi sih spoiler alert. Spoiler alert ini ya. After creditnya itu ada 2 dan satunya itu lumayan Seru. bagus sih, lumayan maksudnya ada mengenalkan salah satu villain lagi yang lebih gede yang nanti akan muncul di Avengers Doomsday itu yang kemarin juga di reveal kalau si Robert Downey Jr. balik ke MCU malah jadi tapi villain villain. gitu, jadi Bye-bye. Dr. Doom. Nah, Bye-bye Iron Man. nggak ada I Love You 3000 tuh nggak Oke, ada lagi. nggak ada. Padahal Itu sih. tapi Sama yang aku penasaran apakah sesosok Iron Man maksudnya Apakah Robert Downey Jr. masih terasa seperti Iron Man? Iron gitu Man ya? atau Tahu sih. jadi villain ini Itu sih yang masih jadi penasaran. Kalau yang keduanya itu ya nggak apa-apa sih ditonton aja sih sampai akhir, tunggu aja. Aku nggak mau spoiler lebih banyak, tonton aja. nah rating kamu kalau dariku aku 7 aja sih. Kalau aku 7,5. 7,5 ya karena yang ngebantu kamu apa? Ya kebantu, aku suka sama film ini karena memang settingnya retro futuristik, Galactusnya gede banget, puas nontonnya di layar gede, sama dia ngetis satu karakter lagi yang bakal jadi villain di film Marvel Avengers selanjutnya gitu. Nah, buat kamu yang udah nonton Fantastic Four ini gimana menurut kamu filmnya? Apakah oke atau kalian setuju sama pendapat kita berdua gitu? Bisa komen di kolom komen dan jangan lupa like, subscribe dan komen-komen. Komen-komen aja. Ramein channelnya Discuss karena kita juga bikin opini, pengennya diskusi Teman-teman di juga kolom diskusi. komentar. So, Terus juga sebelum nonton Fantastic Four nonton sore. males banget. Sampai 2 juta video, 2 juta penonton dulu. 3 juta. Semangat. 3 juta. So, see you See you in the the next next video.